Kata pelatih Filipina untuk lawan timnas Indonesia, ambil risiko lebih besar. Pelatih Filipina, Michael Wies sedikit memberikan bocoran bagaimana mereka akan menghadapi timnas Indonesia. Filipina bakal menjamu timnas Indonesia pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Selasa tanggal 21 November tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Filipina telah menjalani laga perdana mereka di grup F melawan Vietnam pada tanggal 16 November lalu. Hasilnya tim berjulukan The Azkals kalah dengan skor 0-2. Pertandingan melawan Vietnam itu membuat Filipina memetik sesuatu, karena selanjutnya akan melawan timnas Indonesia. Michael Wies mengisyaratkan akan bermain terbuka dan berani mengambil risiko. Saya pikir pertandingan melawan Indonesia mungkin akan sedikit terbuka dan kami bisa mengambil risiko lebih besar, kata Wies. Kemenangan memang dibutuhkan Filipina untuk memiliki poin dan untuk terus bisa bersaing di grup F. Saat ini Filipina ada di posisi ketiga tanpa poin. Di atas Filipina ada Vietnam di posisi kedua dan Irak di peringkat pertama. Vietnam dan Irak masing-masing memiliki 3 poin, singa Mesopotamia unggul selisih gol. Sementara itu, kemenangan juga sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berada di posisi juru kunci tanpa poin setelah kalah 1-5 dari Irak pada laga pertama di Basra. Skuad Garuda juga kalah selisih gol dari Filipina. Untuk melawan Filipina, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin pemainnya melakukan kesalahan saat melawan Irak, di mana gol pertama hingga ketiga adalah kesalahan. Jadi yang namanya sepak bola, bisa menang dan juga kalah. Tetapi memang banyak faktor yang menyusahkan kita, mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman PSSI. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada para pemain, agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga. Kita kemasukan gol. Jadi pemain pun paham, dan mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum melawan Filipina. Jadi saya pun juga akan mempersiapkan pertandingan lebih baik, pastinya. Tentunya masyarakat bola Indonesia menantikan pertandingan berikutnya, ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Tendang Martial, Manchester United angkut Antoine Griezmann. Klub Premier League, Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Antoine Griezmann. Setan Merah dikabarkan akan kembali mencoba merekrut penyerang Atletico Madrid tersebut. Nama Griezmann sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah sudah lama menambahkan penyerang asal Prancis itu untuk bergabung dengan tim mereka. Namun sejauh ini, Mu masih terus gagal mendapatkan jasa Griezmann, karena 1 dan 2 hal transfer tersebut tidak menjadi kenyataan. Dilaporkan El Nacional Manchester United belum menyerah untuk merekrut sang striker. Mereka dikabarkan akan kembali mencoba untuk memboyong Griezmann pada Januari tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United kembali memutuskan untuk merekrut Griezmann kembali. Setan Merah sedang membutuhkan penyerang baru di lini serang mereka, karena mereka berencana melepas Anthony Martial yang performanya terus angin-anginan. Mu merasa Rasmus Hojlund sendiri tidak cukup untuk andalkan mereka di lini serang mereka. Itulah mengapa mereka berburu striker baru yang bisa meredam penyerang muda mereka itu. Secara performa, Griezmann sudah teruji. Musim ini ia menjadi mesin gol utama Los Rojiblancos. Selain itu Griezmann merupakan penyerang modern yang bisa bermain di beberapa posisi. Jadi Ten Hag menilai sang striker akan cocok untuk melengkapi lini serang mereka. Jadi rebutan Liverpool dan Manchester City. Begini komentar Leroy Sané, winger Bayern Munchen. Leroy Sané buka suara terkait rumor ketertarikan Liverpool dan Manchester City. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia hanya fokus untuk Bayern Munchen dan tidak memikirkan klub lain. 3 tahun terakhir, Sané bisa dikatakan jadi pemain yang krusial bagi Bayern Munchen.
Sang winger menunjukkan penampilan yang ciamik di sisi sayap Dairoten. Penampilan apik Sané ini membuat Liverpool kesengsem pada dirinya. Sementara mantan klubnya, Manchester City juga berhasrat untuk memulangkan sang pemain ke Etihad Stadium. Ketika disinggung terkait ketertarikan dua klub tersebut, begini jawaban Sané. "Jujur, saya belum memikirkan apapun mengenai itu pindah klub," ungkap Sané seperti yang dikutip Sportsmole. Sané menyebut bahwa untuk saat ini ia sama sekali tidak memikirkan untuk masa depannya saat ini. Ia menyebut bahwa fokus sepenuhnya adalah untuk membantu Bayern Munchen meraih prestasi yang bagus di musim 2023-2024. "Saya belum mau memikirkan hal itu karena saya ingin berkonsentrasi penuh untuk musim ini bersama Bayern," sambung sang winger. Liverpool dan Manchester City nampaknya bakal patah hati dalam perburuan tanda tangan Sané. Pasalnya sang winger memastikan bahwa ia akan memprioritaskan bertahan di Bayern Munchen ketimbang pindah klub. "Bayern akan selalu jadi prioritas utama saya. Dan saat ini pihak klub ingin berbicara dengan saya terkait kontrak baru. Baru setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi nanti," ia menambahkan. Mbappé kesal tentang pertanyaan masa depannya di tengah rumor Real Madrid. Jendela transfer Januari akan segera dibuka, memungkinkan Kylian Mbappé bernegosiasi dengan klub lain untuk prakontrak. Namun, menanyakan masa depan pemain berusia 24 tahun itu bersama timnas Prancis bisa membuatnya kesal. Mbappé baru-baru ini memberikan tanggapan yang luar biasa kepada seorang reporter pada konferensi persnya sebelum kemenangan epik Prancis atas Gibraltar 14-0. Pemenang Piala Dunia FIFA 2018 menyelesaikan hat-tricknya dengan gol fantastis untuk menutup malamnya. Saat berbicara dengan Tefone, outlet media Prancis bertanya kepada pemain sayap Paris Saint-Germain tentang masa depannya. Dan sekali lagi, hal itu mendapat penolakan dari sang pemain. "Itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya bahas, terutama karena saya sudah melakukannya pada bulan Juni. Dan itu menyita sebagian besar tim nasional," kata Mbappé. "Saya sangat ingin kita membicarakan tim secara nasional. Kami meraih hasil yang sangat bagus. Saya ingin orang-orang membicarakan hal itu, bukan tentang saya, tentang sesuatu yang akan diselesaikan suatu hari nanti. Akan ada waktu untuk membicarakan hal itu," imbu Mbappé. Berita terbaru dari Spanyol menunjukkan bahwa Real Madrid mengesampingkan kemungkinan mengejar pemain Paris itu sebagai pemain bebas transfer tahun depan. Meskipun laporan di Spanyol menunjukkan bahwa Real Madrid tersingkir dari persaingan, informasi di Prancis mengatakan sebaliknya.